Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Em, Semuanya mahasiswa tingkat 2 terkait dengan pertemuan kita terakhir untuk membahas perihal implementasi screening yang pertemuan kita sebelumnya itu membahas tentang bagaimana screening gizi itu dilakukan pada berbagai kelainan atau gangguan pada masalah gizi. Pada pertemuan kita kali ini kita akan bahas kembali terkait dengan implementasinya, bagaimana screening itu dilakukan terhadap masalah gizi tersebut. Ada satu contoh nanti terkait dengan penggunaan screening dari screening dari masalah gizi tersebut. Capaian pembelajaran kita adalah nanti kalian mampu menguasai screening gizi pasien maupun klien ya di rumah sakit dan puskesmas. Nanti kita contohkan di rumah sakit, tetapi tidak tertutup kemungkinan karena kita mempunyai puskesmas rawat inap sekarang, ada istilahnya puskesmas rawat inap, itu juga kita akan bisa terapkan di sana. Nah, kalau kita melihat dari aspeknya epidemiologis terhadap tes screening itu, bahwa ada 3 aspek yang paling tidak harus kita jamin terhadap tes screening itu. Pertama itu adalah validitas, yang kedua ada reliabilitas, dan yang terakhir itu efikasi. Secara singkat begini, validitas itu pada saat kita menggunakan sebuah alat atau sebuah instrumen itu, kita mesti mendapatkan hasil yang sama untuk beberapa kali pengukuran. Misalnya kita ambil pengukuran berat badan. Jadi berat badan itu harus dilakukan terhadap alat yang kita sebut sebagai timbangan berat badan. Nah, pada saat kemudian kita mengukur berat badan, oleh karena itu berat badan itu yang valid untuk mengukur berat badan itu adalah timbangan. Itu dalam hal ini adalah timbangan berat badan. Nah, itu pada saat kita mengukur berat badan, maka yang akan kita gunakan itu adalah timbangan. Nah, itu kita sebut sebagai valid. Kita sebut sebagai reliable atau reliabilitas adalah bagaimana kemudian timbangan itu pada saat kita gunakan berkali-kali akan memberikan hasil yang sama. Jadi pada saat kita menggunakan timbangan tersebut menunjukkan hasil yang sama siapapun yang mengukurnya. Jadi siapapun yang mengukur maka dia akan menunjukkan hasil yang sama. Nah, itu kita sebut sebagai reliabilitas ya, reliabilitas. Efikasi itu lebih kepada bagaimana kemudian menjamin efektivitas. Kalau disebut efektivitas karena nanti lawannya efektivitas. Jadi bagaimana kemudian alat tersebut atau instrumen yang kita gunakan tersebut itu dalam situasi yang terkontrol, dalam percobaannya itu memberikan hasil yang kemudian memberikan hasil yang efektif ya. Nah, pada saat kita sebut efektivitas, sebenarnya pada saat itu instrumen atau alat yang kita gunakan itu kita bawa ke kondisi yang sebenarnya. Nah, itu kita sebut sebagai efektivitas. Jadi hasil dari pengukuran penilaian pada kondisi sebenarnya itu kita sebut efektivitas. Apakah alat itu efektivitas untuk digunakan? Nah, kalau efikasi itu lebih kepada lingkungannya yang kita kontrol. Misalnya di dalam sebuah laboratorium misalnya. Ya. Nah, ketiga hal ini harus dipenuhi oleh sebuah tes screening, termasuk aspek-aspek epidemiologis dari ketiga hal ini harus dipenuhi oleh setiap tes screening, termasuk itu adalah kuesioner. Nah, yang sering kali kita bermasalah itu adalah kuesioner ya. Jadi kuesioner itu sering kali kita pakai, tetapi tidak kemudian memberikan hasil yang kemudian sama secara validitas maupun aspek reliabilitas maupun aspek efikasinya. Oleh karena itu, kuesioner yang harusnya dikembangkan atau disusun menjadi sebuah alat ukur, kuesioner yang dapat dipakai sebagai instrumen yang terstandar, itu kalau dia harus memenuhi validitas, memenuhi reliabilitas, dan efikasi tentunya. Validitasnya dalam hal instrumen, pada saat kita kemudian mengukur pengetahuan misalnya. Jadi pengetahuan gizi pada ibu hamil misalnya itu harus kemudian valid hasilnya pada saat kita ukur terhadap ibu hamil tersebut. Ya, mengukur pengetahuan dari ibu hamil tersebut maksudnya.
Nah, bagaimana mengetahui validitasnya? Nah, itu ada serangkaian uji yang kemudian dilakukan nanti pada akhir akan kita lihat bagaimana menguji validitas pada sebuah instrumen yang kita susun, kita kembangkan. Dalam hal ini adalah kuesioner. Realitasnya, bagaimana instrumen itu pada saat diukur kepada orang si A, kemudian oleh pengukurnya si X misalnya. Jadi X mengukur si A, kemudian pengukur yang lain Y misalnya mengukur si A, dan Z misalnya mengukur si A, itu memberikan hasil yang sama terhadap tingkat pengetahuan. Kalau tadi kuesioner pengetahuan, apa namanya, ringkasnya seperti itu ya. Jadi ringkasnya seperti itu. Kemudian selanjutnya, bagaimana kemudian validitas, kemudian reliabilitas ini menjadi hal yang pertama yang harus kita jamin terhadap kuesioner atau terhadap instrumen apapun yang kemudian mengukur permasalahan atau gangguan penyakit yang dianggap sebagai tes screening ya, yang kita pakai sebagai tes screening. Nanti kita akan lihat ada tes screening, ada tes diagnostik. Apa bedanya nanti kita akan lihat. Nah, ini syarat-syarat untuk kemudian menjadikan sebuah instrumen atau sebuah alat itu bagus pada saat dia ada menunjukkan presisi dan akurasi yang baik. Ada perbedaan antara presisi dan akurasi. Jadi kita lihat pertama misalnya di gambar yang pertama ini, kalau kita melihat gambar pertama ini yang kita sebut sebagai good precision for accuracy itu di sini. Nah, jadi kalau kita melihat ini apa artinya? Jadi good precision itu dia kemudian berada kepada hampir satu tempat yang sama. Kalau ini ada lingkaran yang paling luar dari sasaran tembak. Kalau ini adalah sasaran tembak ya, atau sasaran panah ya, kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari, dia tidak jauh dari satu lokasi pada tempat yang kemudian di sasaran panah tersebut. Berarti dia mempunyai presisi yang baik. Tetapi pada saat lainnya dia mempunyai poor accuracy, jadi dia mempunyai akurasi yang buruk. Kenapa akurasinya buruk? Karena pada sasaran tembak yang kita tuju itu adalah titik merah yang berada di tengah ini. Ya, harusnya yang kita tuju itu adalah titik merah yang di tengah ini. Ya, ini kemudian menunjukkan bahwa dia akurasinya kurang. Di gambar kedua, apa yang terjadi? Di gambar kedua ini yang terjadi poor precision, good accuracy. Kenapa good accuracy? Karena ada salah satu dari tembakan itu kemudian kena pada titik merah ini, dan ada kemudian meskipun ada yang menyebar. Nah, menyebar ini kita sebut sebagai poor precision. Jadi dia presisinya buruk ya, menyebar di semua daerah ini adalah menunjukkan dia tidak presisi ya. Dia tidak presisi, tetapi akurasinya salah satunya itu ada yang kemudian ke tengah ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai poor precision, good accuracy. Kemudian yang selanjutnya adalah good precision, good accuracy. Nah, ini yang kemudian kita ingin dapatkan. Pada saat dia presisinya berada di satu titik, yaitu berada di tengah, kemudian secara bersamaan, kemudian good akurasinya juga berada di tengah. Nah, itu yang kita sebut sebagai good precision dan good accuracy. Kebalikan dari ini adalah pada saat kita sebut sebagai poor precision, poor accuracy. Nah, poor accuracy. Nah, ini apa? Karena ini menyebar semua dan tidak ada satupun dari titik-titik itu atau tembakan-tembakan itu yang mengena pada tengah-tengah dari atau sasaran dari lembar sasaran ini. Jadi ini yang kita sebut sebagai dia presisi juga enggak, kemudian akurasi juga enggak. Jadi itu yang kita sebut sebagai full precision, full akurasi. Nah, instrumen yang kita susun atau kita kembangkan seharusnya memenuhi persyaratan yang nomor 3, yaitu good precision dan good akurasi. Nah, ini yang tadi kita katakan apa yang kita sebut sebagai validitas. Jadi validitas itu lebih kepada kemampuan dari suatu pemeriksaan atau tes untuk menentukan individu mana yang mempunyai penyakit atau berisiko atau dalam hal ini tidak normal, dan individu mana yang tidak mempunyai penyakit atau normal dan sehat. Jadi valid dia kemudian membedakan atau memisahkan. Dari pertemuan kita sebelumnya itu kan kita sudah tahu bagaimana tes screening itu dilakukan untuk memisahkan yang sakit dengan yang sehat. Nah, instrumen yang bagus, instrumen yang baik, atau alat yang bagus, alat yang baik itu kemudian bisa memisahkan, kemampuan dia memisahkan untuk membedakan antara
populasi yang sehat dan populasi yang kemudian sakit. Nah, itu yang kita sebut sebagai tes screening untuk membedakan antara yang sehat dan yang sakit pada sebuah populasi. Nah, kalau alat itu bisa mempunyai kemampuan itu, maka kita sebut sebagai alat yang valid ya, karena diuji dengan validitas, uji validitas yang kemudian menunjukkan hasil yang memang benar-benar valid. Apa indikator dari validitas dari sebuah alat atau instrumen, terutama dalam hal ini adalah instrumennya itu kuesioner misalnya. Ada dua hal atau dua aspek, yaitu sensitivitas dan spesifisitas. Nah, kedua hal ini kemudian kita akan lihat. Jadi kalau pada kuesioner itu nanti yang akan kita gunakan misalnya sebagai alat untuk mengukur atau digunakan sebagai alat screening atau tes screening, dia kemudian ada klasifikasinya. Jadi dia akan dibandingkan, compare test result to be a gold standard diagnosis. Jadi dia akan kemudian membandingkan hasil tesnya itu kepada gold standarnya. Bagaimana cara membandingkan dengan gold standarnya? Kita punya klasifikasi. Jadi klasifikasinya itu adalah ada kita buat istilahnya itu TP, kemudian TN, FP, kemudian FN. Kalau TP itu adalah true positive, kemudian TN itu adalah true negative, kemudian FP itu adalah false positive, dan FN itu adalah false negative. Bagaimana kemudian kita menghitung hasilnya? Maka kita buatlah dia di dalam cross tabulate result, jadi hasil tabulasi silang, yang nanti kemudian menentukan apakah dia mempunyai validasi yang bagus atau validasi yang buruk. Nah, ini adalah cross tabulasinya. Jadi pada saat cross tabulasinya itu yang tadi kita sebut TV adalah true positive, kemudian kita sebut sebagai false negative, kemudian sebelahnya ini adalah true positive, kemudian ini adalah false positive, kemudian ini adalah false negative, kemudian ini adalah true negative. True negative dan false negative maupun true positive dan false positive ini kita ambil dari pengujian terhadap tes yang positif dan tes yang negatif. Pada saat dia nanti hasilnya kemudian terdiagnosis positif, sakit, dan terdiagnosis negatif, nah itu kita harus periksa hasilnya. Jadi kan kalau nanti pada tesnya positif, tetapi memang dia ternyata yang benar-benar sakit atau benar-benar mengalami gangguan gizi, nah itu yang kita sebut sebagai true positif. Ada kalanya pada saat tes itu positif, tetapi dia ternyata tidak menunjukkan gejala yang menunjukkan bahwa dia mengalami gangguan tersebut. Nah itu nanti meskipun tesnya positif, ada yang kemudian diagnosisnya negatif sebenarnya. Itu kita sebut dengan false positif. Contohnya begini. Pada kasus-kasus dulu saya paling senang mencontohkan ke kalian itu adalah COVID-19. Dulu kan kita sering didiagnosis, diperiksa rapid testnya atau swab. Itu kan swab itu adalah salah satu dari tes screening ya, jadi tes screening. Pada saat kita periksa tes screeningnya, ternyata di swab itu kita masih positif, tetapi tidak menunjukkan gejala-gejala yang menunjukkan kita menderita COVID-19 tersebut. Nah, itu ternyata memang pada saat diperiksa dengan tes diagnostik, jadi setelah tes screening itu nanti ada tes yang namanya tes diagnostik. Ternyata memang yang tertinggal itu adalah dalam tanda kutip bangkainya dari virus itu yang masih ada di saluran pernafasan. Nah, itu yang kita sebut itu yang memberikan hasil yang positif pada uji tadi itu. Jadi itu padahal itu sudah mati ya. Itu hanya bangkainya saja dari virus tersebut. Tetapi pada saat dia memberikan tes positif dan diagnosisnya sebenarnya sudah negatif itu ya. Nah, itu yang kita sebut dengan false positif. Nah, begitu juga dengan sebaliknya dengan false negatif. Pada saat kita kemudian memeriksa seseorang itu dengan tes misalnya kita kasih COVID-19 lah. Ternyata masa inkubasinya itu belum sampai kepada tahap dia menunjukkan gejala. Ya, nah itu di tesnya kan menunjukkan hal yang negatif, padahal sebenarnya dia sudah terinfeksi, tetapi pada saat itu masih dalam tahap inkubasinya. Jadi dia sudah terserang penyakit, sudah terinfeksi dari COVID-19 itu, tetapi hasilnya itu tidak menunjukkan positif karena masih pada tahap inkubasi. Karena perkembangan dari penyakit nanti kalian lihat ada perkembangan dari penyakit yang itu kita pelajari sebelumnya, alamiah penyakit.
tahapan dari alamiah penyakit itu. Nah, itu ada masa inkubasi dalam penyakit-penyakit menular misalnya. Ini biar kita memudahkan mencontohkannya saja. Nah, itu ternyata itu false-nya adalah false negatif. Jadi dia seharusnya itu positif di diagnosisnya, tetapi pada saat diperiksa dia kemudian negatif, dan sebaliknya ada nanti namanya true negatif. Dia benar-benar negatif tetapi dalam kondisi yang memang ya benar-benar negatif, jadi true negatif. Jadi itu yang kemudian kita total, jadi TP ditambah true positif ditambah false negatif, itu totalnya menjadi true positif ditambah false negatif di bawahnya. Kemudian begitu juga dengan false positif, kemudian ditambahkan dengan true negatif. Jadi ini ada jumlahnya ini, kemudian ini juga kita jumlahkan ke samping. Kalau ini kita jumlahkan ke bawah yang tadinya ini, dan akhirnya ini sebanyak dari sampel atau subjek yang kita periksa. Nah, kemudian hasil ini kalau kita ingin melihat sensitivitasnya maupun spesifisitasnya, ini adalah hasil dari TP yang ini true positif itu kemudian dibagi dengan true positif ditambah false negatif, ini dibandingkan jadi ini ya. Nah, itu kita dapatkanlah hasilnya sensitivitas atau sensitivity. Nah, kemudian bagaimana kita mendapatkan spesifisitasnya pada saat kita dapat proporsi dari true negatif ya, ini kemudian dibagi dengan true negatif ditambah false positif. Jadi dibagi atau dibandingkan proporsi dari TN dibagi atau dibandingkan dengan false positif kemudian ditambah true negatif. Nah, itu cara kita mengetahui sensitivitas maupun spesifisitas dari kuesioner atau dari instrumen yang kita ujikan. Nah, sensitivitas sama spesifisitas ini kemudian kita ambil menjadi lebih sederhana. Kalau tadi kan pakai true negatif, true positif, itu kita kemudian uh, kita bunyikan di dalam huruf-huruf yang seperti tadi kita lihat di slide sebelumnya. Jadi pada saat di slide tersebut kita ganti di hurufnya menjadi A plus B, kemudian A plus B, kemudian dibagi A dibagi A plus C, kemudian satunya D dibagi B plus D ya, seperti itu. Jadi itu nanti kemudian akan menentukan hasilnya. Jadi sensitivitas itu bagaimana kemampuan dari suatu uji screening itu untuk mengidentifikasi secara benar orang-orang yang kemudian mempunyai penyakit atau berisiko. Nah, ini adalah kemampuan instrumen tersebut, bagaimana kemudian dia benar-benar mengidentifikasi secara benar orang-orang yang kemudian memisahkan populasi itu dari orang-orang yang kemudian berisiko atau mempunyai penyakit. Nah, kalau spesifisitas itu bagaimana kemudian kemampuan dia dari screening itu untuk mengidentifikasi secara benar orang-orang yang sehat atau orang yang tidak mempunyai penyakit atau beresiko. Jadi ini benar-benar sehat atau memang benar-benar sakit. Nah, itu spesifisitas. Kalau sensitivitas itu bagaimana dia memisahkan antara kelompok yang sehat kemudian dengan kelompok yang sakit. Kalau spesifisitas itu bagaimana dia kemudian mengidentifikasi secara benar orang yang sehat maupun orang yang tidak sehat. Nah, ini yang tadi disebut sebagai true positif dan true negatif. True positif itu positif berdasarkan uji screening dan positif sakit berdasarkan gold standar. Jadi sebenarnya dia udah sakit secara gold standarnya karena dengan gejala-gejalanya dan sebagainya. Ya termasuk gold standar yang mungkin yang kita pakai bisa dari COVID-19 itu. Dan ada yang namanya true negatif. Jadi negatif berdasarkan uji screening dan negatif berdasarkan negatif itu sehat artinya ya berdasarkan gold standar. Jadi yang tadi kita sudah jelaskan di tabel sebelumnya. Nah, ada juga yang namanya false positif dan false negatif tadi yang kita sudah jelaskan. Jadi, false positif itu positif berdasarkan tes screening, tetapi negatif atau tidak sakit berdasarkan gold standar. Sama dengan false negatif, negatif berdasarkan tes screening, tetapi positif atau sakit berdasarkan gold standar. Nah, kita kasih contoh misalnya gini. Di contoh ini, tes screeningnya yang tadi kita bilang positif negatif, kemudian positif negatif di diagnosis atau di penyakitnya. Misalnya ada 500, ini yang kita sebut ini huruf A, kemudian ini huruf B,
ini huruf C tadi ya. Kita kelewat slide-nya, ini huruf D. Jadi kita menghitung sensitivitasnya 500, ini 500, kemudian proporsi dari 500 dibandingkan 550. Jadi ini 500 dibandingkan 550 A, kemudian dibandingkan ya dengan A plus C. Jadi A ini C, A plus C. Jadi A plus kemudian C. Nah, A plus C. Jadi A dibandingkan A plus C. Jadi 500 dibandingkan 550. Jadi 500 dibanding 550. Hasilnya itu 0,909. Nah, kalau angka proporsi ini kita presentasikan menjadi 90,9%. Nah, itu sensitivitas. Kalau spesifisitas dari D, jadi rumusnya spesifisitas itu ini kemudian D, kemudian dibandingkan dalam kurung B plus D. Jadi 40 ditambah 600 jadi 640. Ini adalah B plus D. Jadi B plus D. Nah, ini untuk mengetahui spesifisitasnya. Jadi kalau di kasus ini, di contoh ini, 600 dibagi 640. Hasilnya proporsinya 0,937 atau dalam persentasenya 93,7%. Nah, ini tadi yang kita sebut true positif itu ini 500, kemudian kita sebut sebagai true negatif itu adalah 600, jadi true negatif itu adalah ini, ya. Kemudian false positif itu adalah 40 ini, kemudian false negatif itu adalah 50 ini, ya. Nah, itu rumus ini kemudian digunakan nanti sebagai rumus sensitivitas maupun spesifisitas. Ada kita kemudian menghitung rumus positive predictive value 500 ya dibagi 540. Jadi 500 dibagi 540 itu ke samping, itu namanya prediksi hasil yang positif atau positive predictive value. Jadi 500 ditambah 540. Kemudian negative predictive value 600 yang ini kemudian dibagikan dengan yang ke samping 650. Nah, itu yang kita sebut sebagai negative predictive value. Hasilnya proporsinya 0,925 untuk positive predictive value atau PPV, kemudian NPV itu 0,923 proporsinya, atau kita presentasikan menjadi 92,5% untuk positive predictive value. Negative predictive value itu presentasinya sebesar 92,3. Nah, itu kalau kemudian kita menggunakan tabulasi silang itu terhadap terhadap uji spesifisitas maupun sensitivitas. Nah, ini sama saja, ini contoh latihannya. Kalau sensitivitas pada contoh ini menjadi 1000 dibagi 1070, berarti ini adalah sensitivitasnya 93,5%. Dari mana? Dari 1000 kemudian dibagi dengan 1070 ya. Nah, begitu juga dengan spesifisitasnya 1030 kemudian dibagi dengan 1080. Nah, itu spesifisitasnya. Bagaimana kita mengetahui positive predictive value-nya yang 1000 ini, kemudian kita bagikan dengan 1050 yang di sebelahnya. Nah, ini kita sebut sebagai positive predictive value. Kemudian negative predictive value-nya angka 1030, kemudian kita bagi dengan angka 1100, dan itu adalah negative predictive value-nya. Nah, sama seperti yang tadi, hasilnya juga menunjukkan angka di 93,5, kemudian 95,4, kemudian positive predictive value-nya 95,2%, kemudian terakhir adalah negative predictive value-nya itu ada 93,6%. Nah, itu kalau terkait dengan uji validitas. Kalau uji reliabilitas, bagaimana kemampuan tes untuk pengukuran menghasilkan nilai yang sama setiap individu pada kondisi yang sama, yang tadi saya katakan. Jadi bagaimana kemampuan tes atau pengukuran itu hasilnya sama. Jadi nilainya akan sama pada saat diukur oleh siapapun pada orang yang sama. Jadi pada individu ada kondisi yang sama. Misalnya Bapak mengukur, Bapak sebagai pengukur atau sebagai measurement, ya, measurernya, kemudian mengukur si A, kemudian nanti si B, kemudian mengukur,
Bapak sebagai si A misalnya mengukur Z, kemudian B kemudian mengukur Z, kemudian C mengukur Z, itu akan menghasilkan hasil yang sama. Nah, itu yang kita sebut sebagai reliabilitas. Jadi kemampuan alat itu untuk mengukur dan menghasilkan hasil yang sama, itu yang kita sebut sebagai reliabilitas. Nah, kalau kita lihat evaluasi dari pengukuran ini, kualitas dari pengukuran itu, kita bilang repeatability sama validity. Jadi yang tadi repeatability itu adalah reliable-nya tadi itu. Kita bisa melihat reliable-nya itu dari dua hal, dari dua aspek. Pertama adalah aspek subjek dari variasi subjeknya atau subject biological variation. Nah, itu bisa kita lakukan secara random maupun secara sistematik. Jadi kalau secara random, siapapun yang kemudian diukur dengan menggunakan alat itu akan menunjukkan hasil yang sama nanti. Atau secara sistematik, itu kita susun misalnya begini, misalnya secara sistematik pada mahasiswa kelas 2 yang kita ukur anemia misalnya menggunakan tes tertentu, pengetahuan anemianya itu menunjukkan hasil yang sama pada meskipun kita random. Atau secara sistematik kita lakukan anak-anak perempuan yang kemudian berusia misalnya di bawah antara 19 sampai 20 tahun. Nah, itu secara sistematik. Tetapi secara random, mahasiswa misalnya tingkat 2 dari kelas A atau kelas B misalnya. Nah, itu secara random kita lakukan. Jadi mahasiswa putrinya kita ambil. Nah, itu namanya subject biological variation. Nah, itu siapapun yang kita ukur dengan menggunakan alat itu akan menghasilkan hasil yang sama. Nah, ada kemudian aspek dari repeatability itu yang kita sebut sebagai observer. Observer itu adalah pengukur, jadi measurement dari variasi dari observernya atau pengukurnya atau penilainya. Nah, itu ada yang disebut sebagai within observer, tends to be random, kemudian between observer. Jadi kita mengukur subjek yang sama berkali-kali kita, tetapi yang melakukan itu tetap satu orang. Jadi si A misalnya mengukur XYZ subjeknya, XYZ itu diukur oleh si A. Nah, itu hasilnya akan sama. Nah, itu namanya observer, hasil pengukuran yang dilakukan oleh observer itu. Kemudian kalau dia between observer tends to be systematic, misalnya diukur oleh 2 orang terhadap atau 3 orang terhadap subjek yang satu. Nah, itu menghasilkan hal yang sama juga. Nah, itu namanya uh, between observer atau tends to be systematic. Sama kemudian evaluation of quality of measurement itu juga dilakukan terhadap validitas yang tadi sudah kita bicarakan di sebelumnya. Nah, itu kita tadi bilang sensitivitas sama spesifisitas. Jadi inilah yang kemudian harus dilakukan pada pengukuran atau pada alat-alat yang kita gunakan untuk sebagai uji screening, ya, tes screening, ya. Jadi menjamin repeatability-nya atau reliabilitasnya dan menjamin validity-nya atau validitasnya dengan cara-cara seperti ini, ya. Nah, kemudian bagaimana cara menilai reliabilitasnya itu? Kalau tadi sudah kita nilai validitasnya, bagaimana cara menilai reliabilitasnya? Nah, ini kita menggunakan rumus kappa. Jadi ada rumus kappa, dan ini bisa kita lakukan pada alat bantu misalnya SPSS. Jadi observe pada agreement, kemudian dikurangi agreement expected by change, kemudian dibagi 1 dikurang agreement expected by change. Nah, interpretasinya nanti kalau 0,8 sampai 1 dengan 1 itu berarti alat itu dengan reliabilitas yang sangat baik. Kemudian yang baik itu pada rentang hasil dari kapanya 0,6 sampai kurang dari 0,8, dan yang paling buruk itu itu di bawah 0,2. Jadi memang terdapat beberapa pembagian ini, dan kappa ini terlalu berbeda satu sama lain itu oleh berbagai peneliti, ya. Jadi ini kemudian mengatakan bahwa hasil ini menunjukkan bahwa interpretasi pada kuesioner tersebut bisa diterima atau bisa dipakai atau tidak. Biasanya di atas 0,8 itu jadi baik dan sangat baik, itu yang biasa kita pakai atau kemudian langsung bisa dipakai. Tetapi kalau tidak, kemudian akan disempurnakan kembali, kemudian akan diujikan kembali. Nah, ini adalah salah satu kemudian kuesioner yang bisa dipakai untuk kemudian mengukur bagaimana kejadian malnutrisi di rumah sakit, ya. Jadi simple nutrition screening tools ini kemudian dibuat oleh salah satu peneliti, salah satu dosen di Universitas Gajah Mada dulu, salah satu dosen saya, Ibu Profesor Setiawati, dan beliau membuat sebuah instrumen karena di Indonesia itu ternyata tidak ada untuk melihat bagaimana kejadian hospitalized patient di Indonesia khususnya. Nah,
orang kan sebenarnya idealnya pada saat masuk ke rumah sakit itu status gizi kan akan menjadi baik. Ini malah kebalik-sebaliknya. Jadi hospitalized patient itu menjadi malnutritionnya terjadi pada saat dia dirawat. Nah, itu bagaimana kita kemudian menggambarkannya itu kita harus kemudian melakukan tes pada saat dia masuk rumah sakit dan itu hasilnya nanti apakah dia memburuk atau malah dia menjadi lebih baik atau malah jadi lebih buruk. Nah, itu yang kita sebut yang memburuk itu malnutrition, hospitalized patient atau prevalensi malnutrisi di rumah sakit, kejadian malnutrisi di rumah sakit. Di seluruh dunia itu bervariasi dari 30 sampai 50%. Jadi kalau orang masuk rumah sakit malah dia 50% menjadi kurang gizi. Jadi 30 sampai 50% menjadi kurang gizi. Di Amerika itu juga cukup tinggi. Tetapi yang paling menyedihkan Amerika, kemudian Eropa, Amerika Latin itu hampir sama. Di Indonesia itu ternyata orang yang dirawat di rumah sakit itu menjadi status gizi yang pertama buruk itu menjadi 71,8%. Ya. Ini salah satunya memang tidak ada instrumen yang kemudian dipakai untuk mengukur bagaimana kemudian kejadian itu bisa menjadi lebih buruk daripada dia dilakukan di rumah ya. Nah ini kemudian hasil-hasil ini yang kemudian menjadi miris di kita dan itu yang kemudian melatar belakangi Prof. Susiatiwati atau Prof. Susi untuk kemudian melakukan bagaimana sih cara kemudian men-screening agar pasien yang kemudian nanti dirawat malah menjadi lebih baik bukan menjadi lebih buruk dan kita harus dari awal sudah mempunyai alat yang kemudian bisa menilai itu ya. Nah ini kalau kita melihat dari nutrition care algorithm algoritma dari pelayanan gizi itu yang kemudian diperkenalkan oleh Aspen tahun 2011 itu. Jadi pasien-pasien yang kemudian sebelum masuk rumah sakit dia di screening, jadi patient screening. Kemudian kalau dari pendaftarannya dulu ini admission, kemudian dia di screening. Nah dari screening ini ada dua, kemudian kalau dia tidak beresiko dan beresiko. Kalau dia beresiko kemudian lanjutkan dengan pasien assessment. Nanti dia di assessment. Nah assessment itu yang kita menggunakan instrumen tadi itu. Nah, kalau dia tidak berisiko, maka dia pada saat tertentu nanti, misalnya 2 hari setelah dirawat, dia tetap harus di asesmen kembali, patient assessment, meskipun dia tidak berisiko. Tetapi kalau dia berisiko, harus langsung di asesmen. Jadi hasil asesmen inilah kita kemudian mengembangkan di dalam PAGT-nya, jadi Development of Nutrition Care Plan itu kita harus masukkan, harus kita kemudian benar-benar perhatikan, terutama di problem di adenonya itu, nanti di diagnosisnya itu, kita harus memasukkan nutrition intake sebagai problemnya ya. Karena apa? Karena itu yang kemudian bermasalah meskipun nutrition behavior maupun nutrition klinikalnya juga bermasalah, tetapi yang kita harus kita harus utamakan atau prioritaskan di nutrition intake-nya. Jadi karena dia sudah memang berisiko pada saat kita screening. Nah, kemudian setelah development of nutrition care plan-nya kita sudah buat rencana penata laksanaannya, intervensinya. Nah, itu kemudian kita terapkan. Pada saat penerapan ini kemudian nanti kita monitor. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat proses di PAGT yang ADIME itulah ya. Jadi ADIME itu. Nah, kenapa kemudian kita harus perhatian kepada ini karena ini proses-proses ini yang menentukan dia nanti menjadi hospitalized patient malnutrition itu ya kalau kita tidak perhatikan. Nah kemudian pasien monitoring ini untuk apa? Ada dua. Kemudian ini untuk mengetahui perubahan statusnya. Kalau dia kemudian tidak berubah berarti ada permasalahan lain yang belum dilakukan, maka kita lakukan patient reassessment atau updating of care nutrition-nya. Care of nutrition care plan-nya itu kita harus update kembali lagi nanti implementasi lagi. Kenapa? Karena memang tidak ada perbaikan ya. Kalau tidak ada perbaikan maka kita harus kembalikan dia ke development lagi, ke nutrition care plan lagi. Mungkin dia nutrition behavior atau apa ya. Tetapi kalau dia nanti menunjukkan pencapaian yang baik, maka dia kemudian kita teruskan terapinya. Nah, begitu juga yang tadi tidak kemudian berisiko, yang tidak berisiko kan ada dua nih, ada periodic screening. Kalau yang kemudian kita risiko lagi, kita periksa kembali, ternyata screening kembali dia menunjukkan ada risiko, baru kita masukkan ke sini. Tetapi kalau dia tidak berisiko, setelah kita lakukan di 2 hari dia dirawat, ternyata tidak ada risikonya, maka ini kita teruskan pelayanan pasiennya, inpatient rawat jalannya. Kemudian kalau dia continue inpatient care-nya, kalau dia iya maka
kalau dia dirawat, maksudnya kalau dia dirawat, dia kemudian akan masuk di pasien monitoring, tetap kita lakukan pemantauan terhadap status gizinya. Kalau dia tidak ada risikonya, tetap tidak ada, kemudian dia discharging planning atau continuity of care, jadi dia kemudian rawat jalan. Ya. Nah, itu kemudian yang harus kita lakukan pada pasien-pasien yang kemudian ada di klinik. Nah, yang jadi permasalahannya itu sebenarnya yang tadi pasien screening ini. Jadi bagaimana kita membuat sebuah instrumen yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh Ibu Profesor Susyatawati untuk melakukan membuat sebuah instrumen untuk screening pasien apakah dia punya potensi untuk bisa hospitalized malnutrition atau tidak. Nah, ini bagaimana kemudian apa namanya screening itu dibuat, maka komponen dari screening itu kalau kita lihat dari penelitian Rasmussen itu tahun 2010 itu minimal ada 4 kondisi yang harus kemudian kita ada di dalam kuesioner kita. Pertama itu adalah kondisi sekarang, baik itu berat badan, kemudian tinggi badan, IMT dan lilanya, ini minimal. Kemudian kita lihat yang kedua adalah kondisinya, kondisi yang stabil, bagaimana kemudian kita tanyakan apakah dia kehilangan berat badan dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian penurunan asupan hidup itu kita nilai sebagai kondisi yang memburuk. Jadi bagaimana kemudian kita tanyakan bagaimana nafsu makan dan lain sebagainya. Dan terakhir adalah pengaruh penyakit terhadap status gizinya. Dan itu yang kita akan lihat bagaimana kesemuanya itu komponen utama dari screening gizi menurut Rasmussen ini kita masukkan di dalam screening yang akan kita. Nah, mengapa seperti itu? Karena harus kita buat pada pasien di Indonesia dari NRS 2002 atau MAS MSD NSNAC ini, dan ini adalah instrumen-instrumen yang dipakai sebelumnya di dunia, itu memang memiliki keunggulan pada kelompok populasi tertentu, tetapi belum ada instrumen yang kemudian berlaku atau dipakai di Indonesia. Dengan asumsi apa? Indonesia itu ternyata pada saat dirawat di rumah sakit, pasien di Indonesia itu berbeda. Apa yang berbeda? Pertama adanya perhitungan matematik yang kemudian bisa kita pakai untuk kemudian membuat screening seperti screening yang telah ada sebelumnya. Ya, NRS 2002, MAS, MUST, kemudian MST, sama MUSNAK itu sudah ada. Nah, itu berarti bisa kita buat sebuah screening yang kemudian dipakai khusus untuk diterapkan di Indonesia. Nah, selain itu, kemudian Indonesia itu khasnya itu membutuhkan data yang detail dan dilakukan oleh tenaga gizi ya, tenaga yang terampilan. Dalam hal ini adalah ahli gizi, dan itu data-datanya mesti harus kita kumpulkan. Kemudian di Indonesia itu juga ada keterbatasan SDM dan alat. Jadi ahli gizi memang yang harus menilai dari screening itu. Kemudian tetapi ada seringkali keterbatasan sumber daya manusia. Kadang-kadang di rumah sakit itu ahli gizinya cuma 2, rumah sakitnya banyak sekali ya. Jadi dia hanya satunya di produksi makanan atau di pelayanan makanannya, yang satunya ya di rawat inap dan rawat jalan ya, dan itu terbatas sekali. Nah, ada satu hal yang kemudian menjadi khas di masyarakat Indonesia, ternyata kebiasaan masyarakat Indonesia itu kan tidak biasa untuk menimbang berat badannya setiap hari. Bathroom scale kalau di luar negeri itu kan kalau kita keluar kamar mandi itu kan tersedia tuh ya, tersedia timbangan kamar mandi, dan mereka melakukan itu periodik minimal dalam berapa minggu, dalam 1 minggu itu berapa kali pengukuran. Indonesia itu kan tidak seperti itu, malah masyarakat Indonesia itu ada yang masih mandi di tempat pemandian umum, dan itu sangat mustahil kemudian diletakkan timbangan berat badan atau bathroom scale, karena bathroomnya juga nggak punya ya, jadi nggak punya kamar mandi, apalagi mau ada timbangan kamar mandi ya. Kenapa ditaruh di dekat kamar mandi? Karena memang pada kondisi kita setelah mandi itu pakaian dan lain sebagainya itu kan tidak kita pakai biasanya, dan itu adalah berat badan yang paling pengukuran berat badan yang paling mendekati ideal ya, karena sedikit sekali kemudian pakaian atau aksesoris atau atribut yang kita gunakan. Lain halnya pada saat kita sudah kemudian mengenakan pakaian dan lain sebagainya, itu kan juga menjadi bertambah berat badan dan lain sebagainya. Jadi itu menjadi bias. Oleh karena itu kenapa ada istilahnya bathroom scale. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, kriteria bagaimana mengembangkan sebuah instrumen gizi itu ada beberapa kriteria. Jadi pertama itu adalah dia harus terjadi cepat dan mudah, karena kita udah bahas sebelumnya alat-alat screening itu harus memberikan hasil yang cepat tetapi juga mudah dilakukan. Kemudian tadi yang kita sudah kita bicarakan sebelumnya, sensitivitas dan spesifitas sudah dipertanggungjawabkan.
validitas dan reliabilitasnya juga bisa kita jaga ya. Jadi dapat digunakan kalau cepat dan mudah itu dapat digunakan pada populasi dewasa heterogen, kemudian sederhana cepat sama aja lah ini ya. Misalnya oleh tenaga staf bukan profesional juga bisa, kemudian tidak invasif, kemudian tidak invasif itu misalnya kalau invasif itu kan harus kemudian membedah misalnya atau kemudian harus mengambil bagian tubuh atau organ atau apapun dari tubuh itu yang kemudian akan kita periksa. Nah, screening yang lebih lebih ya, tes screening itu tidak sampai seperti itu. Jadi kalau sudah mengambil bagian tubuh untuk kita uji itu sudah kepada tes diagnostik sih sebenarnya. Meskipun nanti ada beberapa tes diagnostik yang bisa kita pakai sebagai tes screening ya. Jadi tes diagnostik berfungsi sebagai tes screening itu juga ada ya. Kemudian sensitivitas kita sudah kita bicarakan tadi itu. Jadi kalau dalam hal kelainan status gizi, jadi kemampuan untuk mengidentifikasi secara cepat dan tepat itu benar-benar ini malnutrisi atau bukan gitu kan. Nah, valid sudah kita bicarakan tadi itu. Jadi akurasi dan kemampuan dia menghasilkan hasil yang konsisten itu disebut kita sebut sebagai validitas maupun reliabilitas. Nah, ini makanya Profesor Setiawati kemudian membuatlah SNSD, jadi Simple Nutrition Screening Tools, yang kemudian bagaimana metode screening ini menjadi sederhana, tadi sesuai dengan kriterianya itu, kemudian mudah dan cepat ya. Nah ini beliau khususnya untuk pasien dewasa ya, bukan pasien anak-anak dewasa yang heterogen, baik laki-laki, perempuan, dari Sabang sampai Merauke gitu kan, di rumah sakit khususnya ya, di rumah sakit. Nah ini nanti instrumen ini sudah lulus validitas dan reliabilitas, kita akan lihat hasilnya seperti apa nanti ya. Nah terdiri dari 6 pertanyaan, jadi SNS ini hanya kuesioner yang terdiri dari 6 pertanyaan yang kemudian mewakili yang tadi kita bicarakan terkait dengan 4 komponen gizi tadi itu ya, tanpa pengukuran antropometri, kemudian riwayat penurunan berat badan ya. Nah, waktu yang digunakan relatif singkat, 3 sampai 5 menit saja ya. Kalau kita bandingkan dengan SGA, ya, SGA itu salah satu instrumen juga yang membutuhkan waktu 15 menit. Dan itu tenaga yang melakukan itu juga bisa bukan tenaga gizi ya, bukan tenaga gizi atau tenaga yang profesional. Jadi staf biasa juga bisa ya melakukan itu karena ada beberapa pertanyaan yang mudah ditanyakan. Ini sudah dapat hak cipta, jadi kalau sebuah karya ilmiah, bukan karya ilmiah ya, paten atau sebuah produk yang kemudian dibuat oleh kita, kemudian tidak, kemudian dan itu baru dikembangkan, ya itu kita bisa mengajukan hak ciptanya atau hak patennya. Jadi kalau paten malah bisa dijual ya, bisa dijual. Atau kalau orang menggunakan paten kita itu bisa memberikan royalti atau bisa memberikan keuntungan buat kita dari segi finansialnya. Seperti yang kemudian paten, kalau yang idealnya itu misalnya kayak ditemukan oleh Prof. Habibie dulu kan, paten beliau dijuluki sebagai Mr. Crack ya, karena menemukan bagaimana retakan pada sayap pesawat itu terjadi gitu kan. Nah itu bagaimana cara mencegahnya itu hasil dari patennya Prof. Habibie yang sampai sekarang selama pesawat itu masih memiliki sayap akan dipakai orang dan itu tidak dijual. Karena itu orang yang mau menggunakan itu di produksi pesawatnya kemudian akan membayar sejumlah finansial kepada Profesor Habibie atau ahli warisnya sekarang ya untuk kemudian menggunakan paten itu. Seperti itulah gambaran paten. Nah, ini kuesioner yang tadi yang dikembangkan oleh Profesor Setiawati. Pertama itu adalah kondisi pasien. Jadi variabel yang ditanyakan itu pertama adalah kondisi pasien. Itu ada satu pertanyaan. Yang kedua adalah variabel penurunan berat badan. Ada dua pertanyaan. Kemudian untuk penurunan asupan makan tadi itu ada satu pertanyaan, dan yang terakhir dari riwayat penyakit yang tadi kita buat dari 4 komponen itu ada 2 pertanyaan. Jadi 4 komponen yang tadi sudah kita bicarakan tadi itu akan kemudian di breakdown lagi ke dalam 6 pertanyaan. Nah, pertanyaan terkait dengan kondisi pasien sekarang, ini kita apakah pasien terlihat kurus. Jadi kalau kita lihat dia kurus, kan kita ahli gizi atau orang-orang tertentu juga staff itu juga bisa, oh dia ini kelihatannya udah sangat kurus. Kalau sangat kurus itu kan kita bisa lihat lah jadi penampilan dia itu kan, apakah dia kurus atau memang dia kemudian masih ada otot maupun jaringan otot maupun jaringan lemaknya. Kalau dia kurus kita kasih skornya 1 ya. Kalau dia tidak, kemudian tidak kurus maksudnya, itu kita kasih skor 0. Nah, begitu juga dengan apakah pakaian Anda terasa lebih longgar, kita tanyakan, atau keluarganya kita tanyakan, longgar nggak terasa pakaiannya beberapa hari terakhir ini? Kalau dia bilang iya, berarti jawabannya 1, sama aja dengan tidak, jawabannya 0. Dan itu semua pertanyaan ini jawabannya iya dan tidak, kita kasih kode 1 atau 0. Ya, kalau tidak 0, kalau iya 1. Pertanyaan selanjutnya adalah
apakah akhir-akhir ini ada kehilangan berat badan secara tidak sengaja, misalnya bukan karena diet ya, misalnya kalau karena diet atau karena apa itu disengaja. Tetapi kalau dia tidak sengaja, tanpa apapun dia kemudian turun berat badannya. Nah itu juga kita tanyakan, ngerasa nggak kalau pakaian longgar itu terjadi berapa bulan ini atau memang udah lama gitu kan? Nah, dan apakah Anda juga melakukan kegiatan yang kemudian sengaja untuk mengurangi asupan atau memang itu terjadi dengan sendirinya? Nah, itu kita tanyakan. Kemudian apakah Anda mengalami penurunan asupan makan selama 1 minggu? Gimana nafsu makannya? Apakah kemudian berkurang atau enggak? Nah, kalau dia berkurang berarti kita beri nilai 1. Kemudian selanjutnya ada penyakitnya. Apakah Anda merasakan lemah, loyo, atau tidak bertenaga? Kalau dia jawab iya, berarti jawabnya 1. Ya. Apakah Anda menderita suatu penyakit yang mengakibatkan adanya perubahan jumlah atau jenis makanan yang Anda makan? Nah, itu juga nanti jawabannya ya dan tidak. Nah, hasilnya itu nanti kita jumlahkan dan nanti penjumlahan itu kemudian akan kita lakukan kalkulasi atau kita jumlahkan nanti menentukan apakah dia berisiko atau tidak. Nah, berisiko atau tidaknya nanti kalian lihat Bapak sudah upload materi ini di buku pegangannya itu di LMS. Nanti kalian bisa lihat sendiri bagaimana cara melakukan SNSD. Nah, ini paling tidak Bapak tunjukkan bagaimana kemudian Prof. Susetewati melakukan uji dari sensitivitas maupun spesifitasnya. Jadi ini adalah hasil-hasil ini kemudian dilakukan dengan bantuan statistik lah ya, SPSS, kemudian apa maksudnya menggunakan alat bantu pengolah data seperti SPSS. Nah, kalau kita lihat tadi hasil dari AUC-nya itu tadi kan kalau antara 80 sampai 100% itu atau baik dan tidak sangat baik tadi itu alat ini bisa kita pakai ya. Jadi ini hasil dari yang kemudian alat ini dilakukan. Nah, ini juga dari validitas konstruk dari NSST juga tadi sudah kita lihat. Jadi kita ukur ini, tapi pengukuran ini lebih kepada pengukuran yang menggunakan SPSS. Jadi ada beberapa diperiksa semuanya. Ternyata memang kalau dibandingkan dengan parameter status gizi, indeks massa tubuh, lingkar lengan atas, kemudian albumin, hemoglobin, sama TLC-nya, itu menunjukkan variasi atau derajat kepercayaan yang di bawah 0,01 malah ya. Jadi hasil ini 0 di bawah 0,1, ini lebih kecil dari 0,01, lebih kecil dari 0,01, dan juga lebih kecil dari 0,1, dan ini juga lebih kecil dari 0,1. Ini menunjukkan bahwa alat ini bisa dipakai dan signifikan untuk kemudian mengukur atau men-screening status malnutrisi pada orang yang kemudian orang dewasa random, orang dewasa heterogen yang kemudian masuk ke rumah sakit. Nah, ini kriterianya. Jadi yang tadi kita nilai itu ini sensitivitasnya, ini spesifisitasnya, kemudian ini fast positif, ini fast negatif, jadi semuanya ada hasilnya. Kemudian ini adalah NPP tadi, kemudian ini NPN, jadi uh, apa yang kita sebut sebagai prediksinya tadi ya negatif apa namanya hasil dari tadi validitas yang kita telah lihat sebelumnya. Jadi 78%, 92%, 78%. Ini artinya secara umum erosinya itu adalah 0,93%. Jadi kalau 0,93% ini kan di atas 80%. Itu menunjukkan bahwa hasilnya kemudian menjadi bisa kita gunakan sebagai alat tes screening. Baku emasnya itu SGA tadi yang negatif positif, yang diagnosis itu kita menggunakan baku emas dari SGA. Nah, SGA ini adalah alat yang kemudian sebagai pembandingnya, ya alat pembandingnya. Nah, ini yang kemudian apa namanya analisis dari validitas SNSD yang dikembangkan oleh Profesor Setiawati. Nah, ini kalau kita lihat dari hasil kampanye tadi juga reliabilitasnya itu di atas kemudian 80% kalau dilakukan oleh ahli gizi, kalau perawat itu 0,65%, kemudian 0,78% hasil kampanye, tetapi kesepakatannya itu 90%, 83%, dan 80%. Nah, ini di atas semuanya di atas 80%. Oke, itu saja mungkin terkait dengan bagaimana implementasi dari alat screening terkait dengan alat screening status gizi, salah satunya adalah SNSD yang dikembangkan oleh Profesor Susetewati. Saya kira itu saja, mungkin nanti materi bisa kalian lihat lebih lengkap, kalian bisa bisa download di LMS yang sudah tersedia. Akhir kata, Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.